Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Adelia Wulandari dengan NIM 202531116 kelas A Program Studi S1 Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai mata kuliah mikrobiologi lanjutan, yaitu dengan topik antibiotik, antiseptik, dan desinfektan serta preservasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Antibiotik. Antibiotik merupakan segolongan senyawa, yakni baik alami maupun sintesis, yang dimana mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik ini bekerja sama seperti dengan pestisida dengan menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah antibiotik. Pertama, pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan suatu antibiotik dan dinamakannya dengan penicillin G. Penemuan antibiotik ini bermula pada saat Alexander melakukan suatu penelitian, yaitu dengan mengisolasi bakteri dalam cawan Petri. Namun saja suatu kapang tersebut tidak sengaja tumbuh pada bagian cawan Petri yang lupa dibersihkan. Akibatnya, bakteri tidak berkembang biak, dan dari sinilah Alexander menstimulasi dan penemuan antibiotik dimulai dari sini. Selanjutnya, pada tahun 1932, sulfonamida ditemukan. Kemudian pada tahun 1940, penisilin yang ditemukan pada tahun 1928 mulai diperkenalkan, tersedia dan mulai dijual. Kemudian pada tahun 1952 ditemukannya eritromisin, dan pada tahun 1956 vancomycin diperkenalkan. Kemudian untuk selanjutnya pada tahun 1962 quinolon ditemukan, dan tahun 1980-an quinolon tersedia dan dijual. Antibiotik mempunyai karakteristik, yaitu memiliki aktivitas menghambat bakteriostatik untuk membunuh bakterisit. Bakterisit adalah suatu bakteri yang bersifat membunuh mikroorganisme patogen. Toksisitas dari antibiotik juga bersifat selektif, di mana antibiotik ini aman dan nyaman, namun bersifat racun terhadap mikroorganisme patogen. Untuk fungsi antibiotik itu tersendiri adalah sebagai pengobatan dan berperan penting sebagai pemacu pertumbuhan yang merupakan suatu kebutuhan sekunder oleh manusia. Contoh penisilin, contohnya adalah penisilin, yakni golongan aminoglikosida, yaitu streptomycin, gentamicin, dan lain-lain. Penggolongan antibiotik dibagi menjadi 3 berdasarkan luas efektifnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama adalah berdasarkan luas efektif kerjanya. Antibiotik dibagi menjadi 2, yaitu antibiotika narrow spectrum dan antibiotik broad spectrum. Yang dimana antibiotik narrow spectrum yaitu antibiotik yang berkhasiat terhadap sekelompok mikroba saja. Contohnya penisilin yang hanya efektif terhadap bakteri gram positif, sedangkan streptomycin efek kerjanya terutama pada bakteri gram negatif. Contohnya adalah Tisol dan Tifural. Untuk bagian kedua adalah antibiotik broad spectrum, yaitu antibiotik yang berkhasiat baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif, serta dapat juga membunuh mikoplasma serta protozoa. Contohnya adalah fluoroquinolon, tetracycline, dan sulfonamida. Untuk golongan kedua, yaitu berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu bakteriostatik, yakni antibiotik yang bersifat bakteriostatik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri melalui mekanisme hambatan sintesis protein. Kemudian pemberian antibiotik ini akan menekan konsentrasi atau jumlah bakteri yang menginfeksi sehingga berada di bawah batas konsentrasi untuk menimbulkan gejala klinis. Contohnya adalah Tifural
koksi dan koksifat. Kemudian yang kedua adalah bakterisid, yakni antibiotik yang bekerja dengan cara membunuh bakteri, yaitu mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan dinding sel dan membran sel maupun menghambat pembentukan DNA atau inti sel. Contohnya adalah gentamisin, petstrep, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan struktur kimianya, yaitu contohnya penisilin, aminoglikosida, fluoroquinolon, peptida, makrolida, tetrasiklin, sulfonamida, dan diaminopirimidin. Pengaplikasian antibiotik. Pada pengaplikasian antibiotik ini membahas mengenai pengetahuan untuk memilih obat yang tepat agar antibiotik ini bekerja secara optimal. Hendaknya memahami suatu prinsip pengobatan, yaitu pertama adalah obat harus sesuai dengan jenis penyakit yang menyerang. Kedua, obat dapat mencapai lokasi kerjanya. Ketiga, obat dapat mencapai kadar yang cukup. Keempat, obat mampu bertahan dalam waktu yang cukup. Kemudian, beberapa hal juga perlu diperhatikan untuk dihindari saat proses pengobatan agar daya kerja atau keampuhan obat tersebut optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai antibiotik. Kita akan masuk ke bagian topik selanjutnya, yakni adalah antiseptik dan desinfektan. Pendahuluan. Antiseptik merupakan suatu bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik mikroorganisme pada jasad hidup dengan kadar yang tinggi. Sedangkan desinfektan adalah bahan kimia atau suatu pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus pada jasad benda mati. Kemudian dari sini kita akan menyimpulkan atau mengambil suatu persamaan dari antiseptik dan desinfektan. Jadi, persamaan dari antiseptik dan desinfektan ini adalah pertama, merupakan jenis bahan kimia yang dapat membunuh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi. Persamaan yang kedua adalah senyawa yang terkandung di dalamnya dapat menembus dinding sel organisme seperti bakteri. Dan yang ketiga adalah dapat mengganggu metabolisme sel atau mengubah permeabilitas dari dinding sel mikroorganisme. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara antiseptik dan desinfektan. Jadi perbedaan antara antiseptik dan desinfektan itu sudah sangat menonjol, yakni antiseptik digunakan untuk menyingkirkan kuman atau mikroorganisme yang terdapat pada kulit, yaitu makhluk hidup, sedangkan desinfektan itu menyingkirkan kuman atau mikroorganisme terhadap benda mati. Jenis-jenis antiseptik dan jenis-jenis desinfektan. Jenis antiseptik yang pertama adalah tetraridin laktat atau rifanol, alkohol, iodium, dan hidrogen peroksida. Sedangkan jenis-jenis desinfektan adalah spray, sabun, aerosol, dan fumigasi. Dari sini kita dapat melihat bahwa desinfektan itu berupa alat-alat pembersih atau bahan-bahan pencuci. Kemudian daya kerja desinfektan dan antiseptik. Yang pertama adalah hanya membunuh atau menekan pertumbuhan bentuk vegetatif saja dan tidak efektif untuk spora. Kemudian hanya cocok untuk mengendalikan sejumlah mikroorganisme tertentu. Kemudian dinding spora bersifat impermeable dan asam ribonukleat dalam protoplasma memiliki ketahanan yang tinggi. Adapun mekanisme kerja dari antiseptik dan desinfektan. Yang pertama adalah mekanisme kerja dari antiseptik. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 3, yakni menghambat sintesis dinding sel bakteri, kemudian mengganggu permeabilitas membran sel bakteri, dan menghambat sintesis atau merusak asam nukleat. Sedangkan mekanisme kerja dari desinfektan adalah yang pertama merusak dinding sel bakteri, perubahan metabolisme sel, perubahan molekul sel atau matinya sel. Yang keempat, perubahan molekul protein dan asam nukleat, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein.
Adapun sifat-sifat penting dari antiseptik dan desinfektan adalah yang pertama, memiliki sifat antibakterial luas, tidak mengiritasi jaringan hewan atau manusia, memiliki daya tembus tinggi, tidak meninggalkan warna, memiliki stabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian preservasi. Preservasi yang dimaksud di sini merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel, yang bertujuan untuk menahan laju aktivitas metabolisme mikroba sehingga viabilitas atau daya tumbuhnya dapat dipertahankan, dan juga untuk memelihara isolat mikroba atau isolasi mikroba sehingga mempunyai daya tumbuh kembali dan kelangsungan hidup yang tinggi. Adapun teknik preservasi atau penyimpanan mikroba yakni peremajaan berskala, penyimpanan dalam aqua steril, penyimpanan dalam minyak mineral, penyimpanan dalam tanah steril, penyimpanan dalam manik-manik steril, penyimpanan secara kriogenik, dan penyimpanan menggunakan patogen. Mungkin cukup sekian hasil presentasi atau pemaparan saya mengenai antiseptik, antibiotik, desinfektan, dan preservasi dalam mata kuliah mikrobiologi lanjutan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.